seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Gue ucapin itu secara serius ya. Gak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya dan wajar untuk dihukum. Yang mengerti sejarah, ingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Apa maksudnya? Jangan sekali-kali melupakan para pengkhianat, itu maksud Bung Karno. Bagaimana seorang Rocky Gerung Ya. itu memaki-maki, melecehkan segala macam, menghina Ya. Pak Jokowi, toh tidak pernah Pak Jokowi itu melaporkan dia ke Nah, ini yang Baris Krim. menarik justru yang sudah menarik laporan Rocky Gerung itu adalah PDI Perjuangan. PDIP. Ya, PDI Perjuangan menarik laporannya yang tadinya melaporkan Rocky Gerung dengan ucapan bajingan tolol itu. Sekarang mereka narik dan mereka sekarang mengatakan kami sekarang setuju dengan Rocky Gerung gitu. Para pahlawan tidak menginginkan puja-puji. Mereka berkorban tanpa ingin dipuja. Tapi para pengkhianat harus kita ingat terus karena mereka beranak pinak. Atau lebih tepatnya beranak dan bermenantu. Itu adalah contoh yang paling nyata bagaimana PDI Perjuangan dan Ganjar ini mengambil peran oposisi. Bahkan dengan Rocky Gerung pun sekarang berkoalisi istilahnya. Gitu. Rocky Gerung kan kita tahu kolamnya kan kolam oposisi ya, kolam perubahan. Gitu. Jadi itu adalah contoh nyata, bahkan mungkin yang paling nyata dari semua dinamika politik yang ada. Bagaimana PDI Perjuangan ya dan kubunya Mahfud sekarang ini, Ganjar Mahfud itu sekarang bergeser kepada kubu oposisi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Saya ngajar ilmu yang namanya hermeneutic of suspicion itu. Kita harus curiga pada sesuatu, apalagi kalau dia wilayah operasinya itu kekuasaan. Kan kalau dari awal kita ya disebut Bahlil, Muhaimin segala macam. Kok tiba-tiba ada pengetahuan itu bahwa kalau perpanjang nanti kita ikut dapat rezeki itu. Mungkin itu awalnya tuh, lalu disodorkan pada Presiden Jokowi. Presiden juga diam-diam, ya boleh juga ya. Power tends to corrupt. Jadi lain kalau dari awal Pak Jokowi kasih hukuman pada mereka. Ini di menit-menit terakhir baru Pak Jokowi bilang, oke, saya kasih kartu kuning. Loh itu udah di depan gol tuh Mas Iwo tinggal nendang itu. Ngapain dihalangi itu kan? Jadi kalau dibilang bahwa hak orang bicara boleh, tapi kenapa hak orang bicara untuk menurunkan presiden nggak boleh? Sama-sama konstitusional tuh. Kan bicara doang itu kan. Tapi kan Anda semua kan larang tuh, jangan dong diturunkan sebelum masa jabatan. Loh kenapa? Cuma wacana juga. Gak ada yang larang, ini manusia satu nih salah. Demokrasi mengatakan bahwa orang boleh melakukan demonstrasi. Gak ada yang larang. Saya suka demonstrasi boleh, itu sah secara hukum. Gak ada yang larang. Kalau dia bilang dilarang, gak akan ada demonstrasi kemarin. Ini pola pikir dungu yang seperti ini yang saya bilang. Jangan memprovokasi lagi. Situasi hari ini gak usah diprovokasi lagi. Kita fokus Rosi. Mungkin konteksnya Bung Rocky waktu itu lu jangan begitu pola berpikirnya, lu waktu itu soal provokasi waktu menurunkan presiden itu sempat dilarang dan wah ini mau kudeta gitu kan, itu maksudnya sempat ada larangan dan dianggap sebagai makar. Saya sepakat Rosi, saya sepakat kalau masih ada orang yang berkeinginan untuk memperpanjang, saya sepakat. Kami di Nasdem sepakat bahwa itu masih mentah. Masih bisa diutak-utik lagi, masih bisa diangkat-angkat lagi nih sama teman-teman ini untuk memperpanjang. Tapi Nasdem tetap satu suara kok, kita tolak. Oke, Bung Rocky tadi apa yang belum saya terangkan sangat pelan-pelan konsepnya itu. Memperpanjang dan memperpendek konstitusional, dimungkinkan tuh, syarat-syaratnya ada dalam konstitusi itu. Oke, nggak usah diucapin di sini. Mereka yang menghalangi orang untuk memperpendek kekuasaan itu membuli, nggak ada buktinya. Minta tolong Metro TV untuk cari filenya. Bahkan sampai saat terakhir tuh siapa yang bilang itu mahasiswa kok bego banget sih,
Ngapain sih mesti memperpendek kekuasaan? Kok Pak Jokowi berhasil kok. Itu politisi juga bilang begitu. Itu pentingnya saudara Irma itu baca teks yang ada beredar di masyarakat. Bukan dengan asumsi bahwa ya memang boleh aja. Tetapi faktanya golongan Ade Armando, saya sebut golongan ya, bukan Ade Armando nih. Ade Armando itu adalah teks sosial tuh. Itu diwacanakan di situ bahwa mahasiswa ini dungu, goblok. Kan presiden udah sebutin bahwa nanti harga-harga turun. Minyak goreng turun segala macam. Tapi mereka berpikir bahwa ini mahasiswa ini mau bikin makar itu. Kan itu otaknya kan. Jadi hal yang bilang itu Ade Armando bilang itu otaknya mahasiswa bodoh, bego segala macam siapa? Cari aja di itu sosial kan media. Anda yang bicara. Cari aja sosial media. Anda itu provokator. Cari Anda aja di nggak ada sosial bedanya sebenarnya kalau saya mau bicara jujur. Kalau orang yang sebelah mengatakan Ade Armando itu adalah buzzer, Anda juga buzzer sebenarnya. Nggak ada Cari aja bedanya di Anda sosial dengan ini, itu nggak ada Bu Irma, bedanya. ya. Jadi Next menurut saya hari ini kita selesaikan secara baik. Jangan diprovokasi lagi. Ini Indonesia udah rusak demokrasinya. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Bagi Karena saya otak- ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh Anda lebih lebih- dungu dari Jokowi. Bahkan Anda dengan- lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Dua diksi BJG dan TLL. Ini kami kasih singkatan, Bu Irma. Tapi yang sekarang ada beberapa pernyataan dari Rocky Gerung yang dianggap adalah berita bohong. Anda melihatnya seperti apa, Bu Irma? Yang pertama, orang ini mengaku akademisi. Kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor. Padahal dia bukan profesor. Cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Yang kedua, tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi. Itu ujaran kebencian. Itu fitnah. Saya ini tukang kritisi. Haris tahu betul saya tuh. Di DPR siapa yang nggak tahu saya? Mau pemerintah seperti apa? Kalau itu salah, saya bilang salah. Kemarin aja undang-undang kesehatan begitu diundangkan, kami dari fraksi Partai Nasdem, kami setuju dengan catatan. Apa yang tidak kami setujui? Yang namanya mandatory spending. Kami tetap fair. Kami tetap melakukan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah, tapi bukan mencaci maki. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai Muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya umat-umat yang menurut saya mohon maaf mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Mbak Irma, kalau kemudian pasal yang disangkakan apa? Kalau memang kemudian penghinaan terhadap presiden kan sudah pasti deliknya delik aduan. Pak Presiden pun juga tidak ingin memanjangkan hal ini begitu. Pak Presiden dari awal nggak pernah gubris karena menurut Presiden bukan levelnya beliau. Iya. Tapi kan udah kelewatan ini. Ini memecah belah umat. Selain memecah belah umat, ya, kemudian memperburuk agama,
kemudian juga menjadi diskursus yang buruk untuk mahasiswanya, mahasiswa-mahasiswa, karena dia seorang pendidik, dia bilang dia dosen, senang juga disebut profesor, tapi mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kemudian dicari-cari pasalnya hingga Semua pasal menurut penyebaran saya berita hoax. semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Sudah ada klarifikasi, Mbak Irma, klarifikasi permintaan maaf atas kegaduhan yang dampaknya Rocky Gerung juga tidak menyangka. Semua daerah ada di Kalimantan, ada di Bogor, di Jakarta yang melaporkan secara berturut-turut. Permintaan maaf dan klarifikasi apakah Kok enak diterima? betul ya, setiap melakukan kesalahan terus kemudian minta maaf, cukup dengan maaf. Kemudian akibat yang ditimbulkan seperti apa? Permintaan maaf tidak cukup ya, Mbak Irma? Iya, bukan malah selalu nggak fair juga ketika misalnya dia bilang bahwa dia melakukan kritisi. Kritisi seperti apa? Kritisi dungu, tolol, bajingan, itu yang diomongin. Itu bukan kritisi. Justru itu kedunguan dia untuk memecah belah bangsa Indonesia ini. Nggak pantas orang ini jadi akademisi. Nama baik itu mencari jalannya sendiri. Ketika karakter dibangun melalui kerja. Betapa luar biasanya PDIP ingin menjatuhkan nama seorang bernama Joko Widodo. 22 tahun mengabdi bagi bangsa ini. Jadi wali kota 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode. Saudara, hari ini kita melihat Jokowi direbutkan oleh partai besar sekelas Golkar dan Gerindra. Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Mau masuk ke partai kalau Gerindra Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ya. Saudara bisa perhatikan betapa karpet merah diberikan kepada seorang bernama Jokowi. Saudara, betapa ini sangat menyakitkan bagi jiwa yang picik seperti Megawati, Hasto, dan elit PDIP kebanyakan, dan para pembenci di bangsa ini, di negeri ini. Mereka begitu sakit hati melihat kok Jokowi sudah diupayakan, dijatuhkan, dijelekkan, difitnah oleh Tempo melalui OCCRP, tapi hasilnya bahkan makin dimuliakan. Apa yang terjadi? Saudara, baik Anda itu pembenci, baik itu Anda pengagum, atau mungkin Anda netral, ya, menjadi bagian society bangsa Indonesia. Ada satu hal yang kita harus ingat. Tidak mungkin seseorang itu difitnah, dicemoohkan, dijelekkan namanya agar jatuh dan dia meninggikan dirinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Kita tahu dunia ini berjalan sudah ribuan tahun. Ya, society kita ini dibangun ratusan tahun. Kita melihat tokoh-tokoh yang besar yang hari ini naik namanya dan mempengaruhi begitu banyak jutaan, ratusan juta orang, bahkan miliaran orang. Dan mereka bukanlah jenis orang yang menjatuhkan nama baik orang. Sejenis kelompok PDIP dan kelompok para haters dan majalah Tempo. Saya bisa katakan, dan saya tidak ragu mengatakan, Tempo tamat riwayatnya. Dulu saya masih baca majalah Tempo, layak dibeli, ya. Tapi hari ini, Tempo yang saat ini, dengan biaya 60.000 perak, lebih baik saya makan, kasih orang makan bakmi semangkok ditambah es jeruk, bayarin orang, ketimbang saya baca majalah Tempo. Sama dengan PDIP. Tidak layak didengar para politisi, para cendekiawan, budayawan, apapun jabatan kalian, bahkan seorang politisi, tidak layak kita dengar kalau dia masih menjelekkan nama baik Bapak Jokowi.
Saya bukanlah Ternak Mulyono. Saya seorang pengusaha yang melihat ketidakbenaran ini dan harus diberitahu kepada masyarakat kita. Jangan percaya mulut pembohong. Akhirnya nama baik mencari jalannya sendiri. Kita melihat dan jangan kaget kalian bahwa Jokowi akan dilamar, dipinang. Masalahnya Pak Jokowi tidak kemaruk, tidak nafsu kekuasaan. Dia sedang berpikir, untuk apa saya jadi ketua umum sebuah partai? Apa tujuan selanjutnya? Tentunya untuk membangun sebuah bangsa yang besar. Sebagai Indonesia ini supaya makin besar dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Tentunya dengan tujuan itu, bukan tujuan pribadi. Ya, seperti seorang nenek-nenek tua itu, bukan. Ini bukan target sebuah partai. Ini target sebuah bangsa menuju cita-citanya yang besar.